Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa jaga ibadahnya juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Minggu lalu sudah Bu Guru jabarkan, sudah Bu Guru jelaskan materinya tentang Nabi dan Rasul pilihan Allah yang menerima kitab-kitab Allah. Yang pertama, ada kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan lagi tuh tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sudah siap belum? Mari kita mulai pelajarannya pada hari ini. Siapkan buku yang seperti ini, buku Al-Islamnya halaman 36. Nah, di halaman 36, Bu Guru akan bacakan. Beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada Nabi dan Rasul pilihannya. Nah, di buku ini dijelaskan bahwasannya Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, Bu Guru akan bacakan artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang tadi Bu Guru sudah bacakan, maka berdasarkan ayat tersebut akan kita jabarkan seperti ini. Yang pertama, beriman kepada kitab Allah berarti percaya adanya beberapa kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul pilihannya. Nah, kemudian yang kedua, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Suhuf. Nah, Bu Guru kemarin belum menjelaskan tentang Suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul pilihannya. Nah, Suhuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan ada Suhuf. Kesemuanya itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran diturunkan sebagai kitab terakhir, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan membenarkan ajaran-ajaran kitab sebelumnya. Kemudian oleh Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya tersebut disempurnakan. Nah, khusus untuk kita sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kitab-kitab Allah mengandung pengertian seperti ini. Untuk kita beriman kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kita hanya beriman atau mengimani keberadaannya dan kebenarannya saja. Tetapi itu berbeda sekali dengan Al-Quran. Sebagai umat muslim, kita mempunyai konsekuensi untuk mengamalkan dan mendalami atau menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, seperti ini. Iman kepada kitab suci selain Al-Quran hanya mengandung konsekuensi untuk mengimani keberadaan dan kebenarannya, tetapi kewajiban mempelajari dan mengamalkannya tidak.
Karena kitab suci tersebut ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, itu hanya untuk umat tertentu dalam masa waktu tertentu. Jadi setelah Al-Quran itu datang, kitab itu tidak usah dipelajarin lagi, karena sudah ada Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab tersebut. Nah, seperti itu. Jadi Bu Guru jelaskan lagi sebagai penutup pada pelajaran hari ini, bahwasannya beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita hanya dapat mempelajari dan mengamalkan Al-Quran sebagai kitab terakhir atau kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab selain Al-Quran hanya untuk umat tertentu dalam masa waktu tertentu. Sekian dulu pelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.